Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ittiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ittiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Mangau yani dua tilu. Ya Faman 'ufiya lahu
ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, telah dicatatkan. Maksudnya dicatatkan, ala itu diwajibkan. Alaikum, bagi kalian, al-qisasu, hukum balas, fil qatla, dalam orang-orang yang terbunuh. Arti asal qosso itu mengikuti jejak. Ala atharihi ma qassaso, Nabi Musa mengikuti jejak ikan mencari Nabi Khidir. Kalimatna ala atharihi ma qassaso, qassaso itu mengikuti jejak. Makanya kisah, qasas, kisah itu menelusuri jejak, menelusuri jejak kehidupan tokoh-tokoh atau orang-orang terdahulu. Nah, al-qisas, kenapa disebut qisas? Karena mengikuti jejak bunuh, maka bunuh lagi gitu. Persis sama. Dan al-qisas dalam Al-Quran itu ada dua. Satu fil qatla, yang kedua nanti di surat Al-Maidah wal juruha qisas, dalam luka juga ada qisas, hukum balas. As-sinnu bis-sinni wal udhunu bil udhuni wal anfu bil anfi wal juruha qisas. Gigi dibalas gigi, al-ainu bil aini, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga. Dan semua luka itu ada qisasnya. Meski nanti khusus untuk luka itu tidak bisa langsung menunggu lukanya sembuh, karena nanti ada yang menyebabkan cedera atau tidak. Kalau menyebabkan cedera berarti nanti hukum balasnya harus sampai cedera. Kalau tidak sampai cedera, dihukum lagi gitu sampai cedera. Pernah terjadi sahabat menuntut balas, kata Nabi, ya nanti. Kata sahabat tersebut, ingin sekarang, ya kemudian ditegakkan hukuman. Udah selang 1 bulan dia datang lagi. Kenapa cenah yang mencederaiku tidak cedera, kalau saya ini cederanya permanen? Kata Nabi SAW, bohongan saha titah ke dagoan heula. Kalau sekarang sudah tidak bisa menuntut lagi. Nah, di sini Allah menegaskan al-qisasu fil qatla. Hukum qisas, hukum balas dalam qatla itu korban-korban yang meninggal. Al-hurru bil hurri, yang merdeka dengan yang merdeka lagi. Wal abdu bil abdi, yang hamba sahaya dengan hamba sahaya lagi. Wal untha bil untha, dan perempuan dengan perempuan lagi. Ayat ini seperti ini karena dulu kalau yang dihukum mati hamba sahaya, maka yang membunuhnya yang merdeka itu tidak dikenakan hukum balas. Dikenakannya hukum diat. Diat itu denda. Dendanya juga setengahnya. Atau kalau yang membunuhnya hamba sahaya, hamba sahaya itu kan setengahnya manusia, tidak dikenakan hukum balas. Kalau dia membunuh orang merdeka, maka di sini kata Allah, mau orang merdeka
mau hamba sahaya sama harus dihukum balas, hukum balas bunuh. Demikian juga dulu kalau yang membunuhnya perempuan atau yang dibunuhnya perempuan, perempuan kan di jahiliyah dianggap setengah manusia, kayak hamba sahaya, ya. Tidak berhak dapat waris, tidak berhak akses kehidupan di masyarakat, ya, pokoknya direndahkan. Maka dari itu kalau yang membunuhnya perempuan atau yang dibunuhnya perempuan itu tidak ada hukum balas bunuh, adanya hukum diat. Maka Al-Quran di sini menegaskan wal untha bil untha. Jadi baik melihat status merdeka dan hamba sahaya ataupun status jenis kelamin laki-laki perempuan, pokoknya harus ditegakkan hukuman yang sama, ya. Faman ufiya lahu, maka siapa yang dimaafkan baginya, bagi pembunuh, min akhihi, dari saudaranya keluarga yang terbunuh, syai'un, sedikit saja, meskipun sedikit, ya, mungkin dibebaskan, dimaafkan dari membunuhnya, tapi tidak dimaafkan secara keseluruhannya. Fattiba'un, maka ikutkanlah bil ma'ruf, dengan yang ma'ruf. Ma'ruf itu kan memberikan kebaikan. Wa adaun, dan diat. Ada itu tunaikan tebusan diat, ilaihi, kepadanya, bi ihsan, dengan ihsan, dengan cara yang terbaik. Satu nyawa itu diatnya 100 unta, ya. Inajan teu boga ge wayahna we kudu maksakeun, ya. Sok we mending 100 unta mending dipaehan. Dan ini yang menentukan itu adalah akhihi, bukan hakim, ya. Kalau di kita ada banyak rasa ketidakadilan, ya. Ini Ustadz Prawoto jelas itu pembunuhan berencana, meninggal, nyawa hilang, tapi pembunuhnya cuma dipenjara 19 tahun. Kan tidak adil, ya. Dan keluarga yang terbunuh tidak dapat apa-apa. Kalaupun ada denda buat negara, jangan biayaan penjara. Ini kan sangat tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan. Apalagi jika yang dibunuh itu anak kecil, ya, banyak kan kasus yang dibunuh anak kecil, dimutilasi, pembunuhnya, ya, siga Sirian jagal dari Jombang, mayahana sabara 11, cuma dikasih hidup, ya, di penjara, tidak dihukum balas bunuh, ya. Itu kan sangat tidak adil. Keluarga yang korban pasti merasa tidak adil. Nah, kalau di Islam yang menghilangkan nyawa, maka dia harus dihilangkan nyawa lagi. Kalaupun tidak, itu yang menentukan keluarga korban apakah mengampuni atau tidak. Kalau mengampuni, maka keluarga pembunuh atau pembunuh wajib membayar diat 100 unta. Kalau satu untanya harganya 40 juta, berarti 4 miliar, ya. Kan normal itu juga korban keren, ya, korban keren di Saudi kan sakula wargana diberena 3 miliar ku Raja Saudi nganti geus cair ting acan. Itu padahal tidak sengaja, ya. Jadi wajib. Kalaupun tidak bisa lunas saat itu, dicicil
sok, kalau tidak berarti mati ya. Mending nyawa melayang, mending bayar. Termasuk nanti diat itu ada juga di luka ya. Kalau mematahkan satu jari itu 10 unta ya. Termasuk ini telinga misalkan potong atau hidung hilang ya, itu semuanya 10. Jadi lamun 10 jari 100 onta mending maihan, lain mending maihan. Jadi maksudnya sama ya, diatnya dengan membunuh. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah, itu adalah keringanan dari Rabb kalian dan rahmat. Karena syariat qisas ini sebagaimana dijelaskan di surat Al-Maidah itu sudah diwajibkan kepada Bani Israel. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini dan seterusnya ya. Jadi sudah diwajibkan sejak di syariat Torah, sejak di Bani Israel. Cuma bedanya kalau di Bani Israel itu nggak ada diat. Nah di Islam ada diat, jadi ada keringanan. Yang membunuh bisa tidak dibunuh asal dia sanggup bayar 100 unta, dan itu pun yang menentukan bukan hakim tetapi keluarga korban. Ini keringanan ini nggak ada di syariat yang dulu, dan ini bagian dari ijabah doa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Termasuk di sini Imam Ibnu Katsir menulis riwayat model kisos antara Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Nadir Yahudi, Bani Quraidah Yahudi. Jadi ketika Nabi ke Madinah itu Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah itu sudah menerapkan hukum kisos, tapi tidak adil. Karena Bani Nadir yang menang, Bani Quraidah yang kalah, yang sudah dibahas dulu ya ayatnya. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim dan seterusnya. Jadi mereka berperang, tapi udah berperang nanti saling tebus tawanan, padahal perang lagi temenang. Palebah saling tebus tawanan pakai hukum Torah, palebah larangan perangnya dilanggar hukum Torahnya. Makanya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, termasuk dalam tebusannya juga nggak adil. Jadi kalau yang membunuhnya yang dari Bani Nadir, maka tidak boleh ada hukum balas, tapi ada hanya hukum diat. Diatnya 100 unta. Tapi kalau yang membunuhnya dari Bani Quraidah, maka itu harus ada hukum balas. Kalaupun didiat 200 unta. Nah ini enggak adil. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Siapa yang melanggar batas sesudah itu, maksudnya sesudah diampuni, sesudah dia bayar diat, kemudian membunuh lagi, falahu 'adzabun alim, maka tidak berlaku hukum diat lagi, hanya berlaku hukum qisas ya. Jadi contoh si A ini pembunuh sudah diampuni ya, bebas tuluy mayahan deui, maka ketentuan diatnya sudah nggak berlaku, nggak ada pilihan lagi. Silakan keluarga mau mengampuni, nggak boleh, harus dihukum mati. Falahu 'adzabun alim. Dijelaskan nanti di hadis, kata Nabi SAW, siapa yang dibunuh maka keluarganya boleh menuntut 3. 1 an yaqtasso kisos, yang kedua ya'fwa memaafkan,
Memaafkan itu boleh juga dengan tidak diat. Wa imma an ya'khudad diyah, atau dia boleh menuntut diat. Jadi ada memaafkan tanpa diat, ada memaafkan pakai diat. Meski demikian keluarga korban tetap dianjurkan, diharuskan fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Fa in arada ar-rabi'a fahudhu ala yadayhi wa man i'tada ba'da dzalik falahu naru jahannam khalidan fiha. Ya. Siapa yang ingin yang keempat, ingin balas bunuh juga ingin diat, nggak bisa. Ya. Dan siapa yang melebihi batas sesudah itu, sudah dia diampuni, dia kemudian melebihi batas, falahu naru jahannam khalidan fiha. Dalam riwayat lain, la wa'afi rajulan qatala ba'da akhdid diyah. Aku tidak akan mengampuni lagi seseorang yang membunuh sesudah dia membayar diat. Jadi sudah dia bayar diat, dia membunuh, maka nggak boleh. Atau sebaliknya, keluarga korban sudah menerima diat, tapi ada keluarga korban yang kemudian malah membunuh pembunuh, padahal sudah disepakati bayar diat. Maka pembunuh yang ini tidak ada diat, tidak ada ampunan, dia harus dihukum balas bunuh. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam kisos ada kehidupan. Ya. Kenapa ada kehidupan? Karena annahu man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Jadi ketika dia membunuh satu jiwa, itu hakikatnya sudah membunuh semua jiwa, ya. Sudah memberikan ketakutan pembunuhan. Dan yang memberikan kehidupan, jadi kalau seseorang sudah terjaga takut untuk membunuh, artinya memberikan kehidupan, itu sama dengan menghidupkan semua manusia. Dan hukum kisos itu menimbulkan efek jerak bagi pembunuh. Kalau sekarang kenapa terlalu mudah membunuh ya? Ngabandungan berita kriminal da aya wae atuh pangluhurna. Jeung sok hayang we panasaran. Ya. Suami menggorok istrinya, istri membunuh suaminya, babari we. Geus dipaehan duruk imahna atau mutilasi. Karena para pembunuhnya tidak takut dihukum balas. Coba lamun dia tahu, ya, meski kadang tidak semua juga, bahwa nanti dia dihukum balas bunuh, dia pasti tidak akan berani membunuh. Dan itu jadi hayatun ya ulil albab, wahai orang-orang yang berpikir. Berarti orang yang takut dari hukuman mati itu adalah orang-orang bodoh, ya. Bukan orang-orang cerdas. Najan marake dasi di balik meja MPR, meja DPR, di balik meja presiden dan menteri, mereka hakikatnya orang-orang tolol, bodoh kata toloyo. La'allakum tattaqun, ini semua agar bertakwa. Dan Syekh Sayyid Qutb ya membahas ayat-ayat ini satu rangkaian dengan ayat saum. Karena memang kesananya sama, kutiba alaikum. Dan di sini kita menyeru ya masyarakat yang masih sekuler, terutama Bapak Presiden, Bapak dan Ibu Menteri, dan Bapak Ibu anggota dewan yang kalau mau dihormati ya hari mulu dan diperingati teh kuduna teh diperingati oge ajaran-ajaran nabinya. Jangan palebah nu ngeunahna we nabi itu melarang berkata kasar, nabi itu mengajarkan akhlak baik, berkata santun. Heueuh palebah dinyana kita setuju. Tapi tong eta hungkul, ajaran Nabi itu juga mengikuti Al-Quran. Yang wajib itu bukan hanya asyam,
hari saum diamalkan, hari kisos teu diamalkan, dan kemudian muncul dalih-dalih logika yang sesat. Jangankan hukum kisos, kiwari hukum larangan minuman alkohol wage wah sok Bandungan ayeuna beritana. Ti mimiti wali kota, gubernur ngararomo ngesangeunana we. Nanti cenah mengurangi pariwisata, wisatawan asing tidak akan datang ke sini. Lain wisatawan asing atau wisatawan goblok gitu, dan wisatawan bener mah mabok ke Indonesia. Memang niat nadek mabok mah wisatawan goblok, wisatawan sableng. Butuh wisatawan sableng nu ngaruksak moral. Jadi otakna geus arareuweuh ieu. Bapak presiden, bapak menteri, anggota dewan teh teu kamararan teu jadi ulil albab ya. Apalagi ini hukuman mati ya. Logikanya geus logika sesat. Yang berhak mengambil nyawa hanya Tuhan. Iya Tuhan ngomong ya. Jadi tolonglah hari muludan geus diperingati nepikeun ka istana negara nya, nepikeun ka gedung MPR DPR pan aya teh sudah Abdul Somad ceramah peringatan muludan di MPR ya. Tolong kita mengikuti Nabi itu ya, jangan hanya di hal-hal yang sifatnya moral semata, tapi juga semua yang diajarkan Nabi, ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Kutiba alaikum, ini status wajibnya sama dengan saum, jangan diingkari. Lamun memang bapak-bapak presiden, bapak-bapak ibu-ibu menteri, anggota dewan masih ngaku Islam, masih ngaku orang berpendidikan, baroga akal, lamun teu berarti jelema nu pararodo ka totoloyo ya. Naudzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.